Apakah hukum dilaknat oleh malaikat berlaku juga jika seorang suami menolak ajakan istri? Yang saya dengar hanya istri saja yang dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami. Baik, sekarang tentang masalah inti pertanyaan. Apakah berlaku laknat Allah kepada suami yang menolak ajakan biologis istrinya? Sebagaimana hadis menyebutkan, kalau istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Yang ada dalam dalil istri yang dilaknat. Ada alasan-alasannya. Alasan yang pertama, jarang sekali suami nolak. Iya. Antum kalau diajak sama istri nolak gak? Sudah dengar akhwat? Gak ada yang nolak. Kecuali istrinya bau, ya, bau jengkol, bau nggak mandi mungkin. Tapi kalau dia wangi, dia cantik, siapa yang nolak? Laki-laki itu colek sedikit langsung dia semangat. Jadi nggak mungkin laki-laki nolak itu. Kecuali dalam, insya Allah dalam kondisi dia sakit pun selama belum stroke pasti dia mau. Kan begitu. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah coba mengajak istrinya, sudah coba merayu dan dia nolak, disitulah dia kena laknat. Kan begitu. Poin yang lain. Laki-laki sama perempuan beda dari sisi syahwat. Laki-laki itu karena memang Allah ciptakan mereka untuk di luar rumah maksudnya ya. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan di luar rumah semua ya. Berarti kan fitnah di luar ini besar sekali, godaan. Yang bisa menimpah mereka gitu kan. Oleh karena itu mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara perempuan lebih banyak di rumah, lebih tenang secara kejiwaan ya. Sehingga gejolak dalam masalah biologis itu lebih besar bagi laki-laki. Belum lagi sebagian ulama mengatakan sperma itu mengandung api, ada kandungan apinya. Saya tidak tahu secara medis, tapi saya pernah dapat dalam beberapa buku ulama memang seperti itu. Sehingga dia panas. Umumnya laki-laki itu kalau tidak terlampiaskan maka dia emosi, larinya ke emosi. Karena memang pengaruh daripada sperma itu sendiri. Nah karena efek ini makanya dianjurkan perempuan itu untuk melayani suaminya. Karena dengan dia layani suaminya secara biologis, maka secara otomatis nanti di luar dia akan terbendung dari kemaksiatan. Dan memang dia tidak bisa menolak, susah kalau godaan datang di luar rumah. Perempuan itu sulit. Perempuan itu kalau sudah tidak mau biologis, tidak bisa terjadi kecuali dia diperkosa. Benar nggak? Kalau laki-laki, biar nggak digoda bisa terjadi. Kan begitu. Laki-laki itu kalau sudah terpicu sedikit syahwatnya, mau orang jelek, pokoknya dia tergoda syahwat, kalau perempuan enggak. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan terjadi kecuali diperkosa. Memang sudah begitu. Jadi ini memang secara kejiwaan, memang laki-laki membutuhkan itu. Sisi yang lain ini jawaban yang terpenting sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih tahu tentang masalah kebutuhan masing-masing, gitu kan? Allah lebih tahu tentang kebutuhan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan beberapa hukum kalau kita baca letter itu seakan-akan tanda kutip di sini ya, tanda kutip, jangan disalahfahami. Itu seperti menzalimi wanita. Contoh misalnya, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Jadi ada jaminan surga buat mereka yang seperti ini. Wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti oleh suaminya. Garis bawahi kata-kata disakiti. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, maka dia akan datang pada suaminya di malam hari sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Pertanyaan sederhana sekarang, kenapa ada bahasa disakiti? Sekarang kan kalau menyakiti, wajar orang minta maaf kan, itu kan salaman itu, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho, seakan-akan maafin saya. Bagaimana memahami dalil ini? Ada bahasa Nabi SAW kalau dia disakiti, berat ya. Dia sudah disakiti perasaannya, dia yang datang minta keridhaan suaminya. Kok bisa? Ternyata ulama bahas masalah ini. Subhanallah, detail sekali. Jadi karakter laki-laki, karena kita ini memang Allah ciptakan manusia di luar rumah ya. Jadi saya berikan gambaran sholat berjamaah di masjid. Udah biasalah, hujan, panas, sudah biasa. Makanya kita nggak butuh hand body, sunblock, nggak butuh. Emang sudah makhluk luar rumah gitu ya. Nah iya, laki-laki sudah begitu ya. Antar jenazah, jihad, apalagi jihad, mungkin mandi berapa hari nggak mandi gitu. Karena susah dapat, ini peluru bisa ditembakin kalau kita luangin waktu buat mandi kan susah.
Gitu. Jadi memang kita di luar ini. Nah dengan kondisi kita di luar rumah seperti itu berarti sifat defense laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Kapan dia diserang yang terjadi adalah pertahanan. Makanya saya sering nasihati para ummahat sebagai istri. Kalau menghadapi suami jangan pakai cara laki-laki. Misal contoh banting pintu. Karena laki-laki bisa rubuhin pintu. Gitu kan. Anda pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Kan gitu. Dia perempuan ini teriak, laki-laki bisa lebih keras suaranya. Allah sudah kasih suara yang lembut dan air mata. Itu senjatanya perempuan tuh. Kalau sudah laki-laki dihadapi begitu nggak bisa buat apa-apa. Antum baru mau marah istrinya sudah nangis. Coba kalau dia tangannya di sini, kamu begini, oh kamu juga. Kan begitu. Ya. Ternyata teman-teman luar biasa hikmah hadis ini. Jadi kita ini laki-laki, kalau tiba-tiba istri bilang, kamu pasti buat gini, kamu begini turun. Yang terjadi apa? Defense duluan. Pertahanan dulu. Enggak. Walaupun kita lakukan, enggak. Kan gitu. Karena serangan. Coba kalau dia gunakan cara ini. Antum bayangkan nih, kalau kita lagi buat salah, istri datang. Sudah jelas-jelas kita salah ini. Dia salaman. Kalau misalnya saya buat salah, maafin saya. Apa yang terjadi? Oh enggak, saya yang salah. Wah, gitu. Keluar ke jantan ya, ngakuin kesalahan. Nah itu hikmahnya. Karena Allah pencipta lebih tahu karakter laki-laki jangan dengan keras, nggak bisa. Diajak berantem benar dia, gitu kan. Makanya dengan lemah lembut, dengan kesantunan itu luar biasa. Menundukkan bagaimana egonya laki-laki itu tertunduk itu dengan cara seperti itu. Ya jadi